Bismillahirrahmanirrahim. Amal ilm, adapun ilmu, fa aina ilmul awwalin wal akhirin, maka di manakah ilmunya orang-orang awal dan orang-orang akhir, min ilmillah, dibanding ilmunya Allah Ta'ala. Alladzi yuhitu bil kull, yang meliputi dengan segala sesuatu, ihatatan kharijatan an nihayah, dengan peliputan yang keluar daripada pol-polan, daripada batasan, tidak ada batasan. Kharijatan al-ghayah, tanpa batasan. Hatta la ya'zuba, sehingga tidak samar anhu, dari Allah, dari ilmu Allah, mithqalu dzarratin, sebiji dzarrah, seberat biji dzarrah, fis samawati, di langit, wala fil ardi, dan tidak pula dalam bumi. Waqad khataba, dan sungguh Allah telah berkhitab al-khalqa, kepada makhluk kulluhum, semuanya. Faqala azza wa jalla, ma utitum minal ilmi illa qalila. Bala istama'a, bahkan kalau berkumpul ahlul ardi was sama, ahli bumi dan langit, ala ayuhitu, untuk mereka bisa meliputi bi ilmihi, dengan ilmunya Allah, wa hikmatihi, dan kebijaksanaan Allah, fi tafsiri khalqi namlatin, dalam rinciannya penciptaan seekor semut, wa ba'udatin, dan seekor nyamuk, lam yattali'u, maka mereka tidak akan bisa mengetahui ala usyri ashiri dzalika, atas 10/10, atas 1/10 ilmu Allah itu, yang berkaitan dengan hikmah Allah dalam penciptaan seekor semut dan nyamuk. Wala yuhituna, maksudnya usyri ashiri dzalika, maksudnya ini cuman perumpamaan saja, jadi maksudnya sedikit pun, pokoknya hanya sangat sedikit. Kata-kata mi'syar dalam bahasa Arab, walaupun itu maknanya 1/10, maksudnya bukan 1/10, mi'syara ma ataitumuhum. Jadi perkara yang sangat sedikit, maksudnya begitu. Wala yuhitun bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wal qadru yasir, dan ukuran yang sedikit, alladzi 'allamahu, yang Allah mengajarkannya, al khalaiqa, semua makhluk, kulluhum, ya semua makhluk itu, fa bi ta'limihi, maka dengan pengajaran Allah lah, alimuhu, mereka mengetahuinya. Kama qala ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, khalaqal insana 'allamahul bayan. Khalaqa, Allah menciptakan al-insana, manusia, alamahu, Allah mengajarinya, al-bayana, bayan, bayan untuk menjelaskan, berbicara. Jadi makhluk ini tidak mengetahui dari ilmu Allah kecuali sangat-sangat sedikit. Yang sedikit itu pun dari pemberian Allah. Fa idza kana, bila adanya jamalul ilmi, keindahan ilmu, wa syarafi, dan kemuliaan ilmu, wa syarafu, dan kemuliaan ilmu, amron mahbuban, adalah perkara yang dicintai, wa kana, dan adalah ilmu, huwa ilmu, fi nafsi, dalam zatnya ilmu sendiri, zinatan, adalah merupakan hiasan, wa kamalan, dan kesempurnaan, lil mausufi bi, bagi orang yang disifati dengan ilmu itu, fala yambaghi, maka tidak sayuksanya, ayuhabba, untuk dicintai, bihadas sababi, dengan sebab ilmu ini, illallah, kecuali Allah. Fa'ulumul ulama, maka ilmunya para ulama, jahlun, adalah merupakan kebodohan, bil idhafati, dengan digandengkan, ila ilmihi, kepada, dengan dibandingkan, ila ilmihi, kepada ilmunya Allah. Balman, bahkan orang, arafa, yang dia mengenal, a'lama ahli zamanihi, paling alimnya ahli zamannya, wa ajhala ahli zamani, dan paling bodohnya ahli zamannya, istahala, maka muhal ayuhibba,
untuk dia mencintai bisababil ilmi dengan sebab ilmu al-ajhala yang lebih bodoh wayatruka dan dia meninggalkan al-alama yang lebih alim. Wa in kana walaupun al-ajhalu yang lebih bodoh la yahlu tidak sepi anak ilmin ma dari ilmu apa saja tataqadahu yang menuntut adanya ilmu itu ma'isyatuhu kehidupannya. Jadi kalau orang itu mengenal orang yang paling alim pada zaman ini dan orang yang paling bodoh pada zaman ini, maka mustahil bagi dia untuk mencintai yang paling bodoh itu karena ilmunya, karena dia tahu yang paling alim. Sedangkan yang paling bodoh itu pun sebetulnya juga masih punya ilmu dikit-dikit karena tuntutan kehidupannya, ilmu makan, ilmu minum, ilmu tidur. Nah, sedangkan ilmu Allah SWT itu dibandingkan dengan ilmunya makhluk itu jauh-jauh lebih berbeda, melebihi perbedaan ilmunya orang yang paling alim dengan ilmunya orang yang paling jahil. Maka dari segi ilmu ini mustahil bagi manusia itu mencintai makhluk ini. Karena makhluk itu yang dibandingkan Allah SWT itu tidak punya apa-apa ilmu. Sebagaimana kalau kamu disuruh milih antara orang paling alim, orang paling jahil, tidak mungkin kamu milih orang yang paling jahil. Karena ilmu loh, mungkin yang paling jahil ini duitnya banyak, mungkin juga kamu senangi, kamu pilih. Tapi kamu memilihnya kan bukan karena ilmunya, karena hartanya. Tapi kalau kamu suruh milih dari segi ilmunya, pasti kamu milih akan yang paling alim. Wa tafawutu perbedaan baina ilmillah antara ilmunya Allah wa baina ilmil khalaiqi dan antara ilmunya seluruh makhluk. Aktsaru ada lebih banyak. Minat tafawut antara dengan perbedaan baina ilmi alamil khalaiq antara ilmunya sealim-alimnya makhluk wa jahilihim dan paling bodoh-bodohnya khalaiq. Liana alama karena orang yang paling alim dari makhluk la yafdulul ajhala dia tidak melebihi orang yang paling bodoh illa bi'ulumin ma'dudatin kecuali dengan ilmu-ilmu yang bisa terbilang mutanahiyatin yang ada batasannya. Yautasawwaru yang bisa digambarkan fil imkani dalam kemungkinan ayana laha untuk mendapatkan ilmu yang terhitung itu al ajalu orang yang paling bodoh bil kasbi dengan usaha wal istihadi dan bersungguh-sungguh wa fadlu ilmillah sedangkan kelebihan ilmu Allah ala ulumil khalaqi atas ilmunya seluruh makhluk kulim sebagaimana kulihim semuanya kharijun adalah keluar anini hayati daripada batasan. Itu maklumatu karena yang diketahui Allah la nihayatalah tidak ada batas baginya. Wala maulamatul khalqi dan yang diketahui makhluk mutanahiyatun adalah terbatas. Jadi ini sangat sistematis sekali ini. Imam Ghazali itu mengajak berpikir kepada kita. Pertama kali kita diajak berpikir bahwa manusia itu cinta perkara yang indah. Kemudian keindahan itu ada dua, keindahan yang zahir, keindahan yang batin. Keindahan yang batin itu yang paling tinggi adalah ilmu. Karena keindahan ilmu itulah para ulama dicintai, para aulia dicintai, para nabi dicintai. Sebabnya yang pertama adalah karena ilmunya. Sedangkan ilmunya seluruh nabi, seluruh rasul, seluruh makhluk itu dibandingkan dengan ilmu Allah itu enggak ada bandingannya sama sekali, tidak bisa dibandingkan sama sekali. Maka semestinya dari segi ini orang itu akan mencintai Allah, tidak mencintai makhluk.
dari segi ilmu ini, belum dari segi yang lain. Terus keindahan batin yang kedua adalah qudrah, kemampuan. Wa amma sifatul qudrati, adapun sifat qudrah, faya maka qudrah aidon juga kamalun adalah kesempurnaan. Wal anju dan kelemahan naksun adalah merupakan cacat. Fakulu kamalin wa bahain wa azamatin wa majdin wa istilain, maka setiap kesempurnaan, keagungan, bahak, kegagahan, keagungan, kemuliaan, kekuasaan, istilah, fa innahu mahbubun, maka sungguh dia itu dicintai. Wa idraku, menemukannya ladzitun adalah merupakan kelezatan. Hatta innal insan, sehingga sesungguhnya seorang manusia la yasma'u, sungguh dia mendengar fil hikayati dalam cerita syaja'ata aliyin, keberaniannya Ali, wa Khalidin dan Khalid radhiyallahu ta'ala anhuma, wa ghairihima minas syuja'an, dari orang-orang pemberani, wa qudratima, dan kemampuan Ali dan Khalid, wa istilahuma, dan penguasaan keduanya al-aqran, atas orang-orang yang sebandingnya. Aqran di sini maksudnya musuh-musuhnya di sini ini. Jadi teman maksudnya musuh dalam pertempuran, maksudnya aqran di sini ini. Fayusadifu, maka manusia tadi menemukan fi qalbi, dalam hatinya, ihtizazan, getaran, wa farahan, dan kegembiraan, wartiyahan, dan kelonggaran, dorurian yang pasti, bi mujarradi ladati simak, dengan hanya lezat mendengarkan cerita itu. Fadilan, apalagi anil musyahadati, melihat langsung. Wa yurisu, dan menjadikan dzalika yang dimiliki hubban, kecintaan, fil qalbi, dalam hati, dorurian, dengan cinta yang tanpa berpikir lagi, lil mutaswi, bagi yang orang yang punya sifat, bihi, dengan kemampuan tersebut. Fa innahu, sesungguhnya kemampuan tersebut, nau kamalin, adalah satu warna kesempurnaan. Fangsub, maka bandingkan al-ana sekarang ini, qudratul khalqi, kekuasaannya makhluk, kulihim semuanya, ila qudratullah, kepada qudratnya Allah Ta'ala. Fa'adhumul ashkhas, maka sebesar-besarnya orang, kekuatannya, wa sa'uhum, dan paling luasnya orang, mulkan, kerajaannya, wa aqwahum, dan paling kuatnya orang, batsan, batas itu ya kekuatan tubuhnya, wa aqharuhum, dan paling bisa mengalahkannya, li syahawat, kepada syahwat-syahwat, wa aqma'uhum, dan paling bisa menahannya mereka, li khaba'isi nafsi, kepada kejelekan nafsu, wa ajma'ihim, dan wa ajma'uhum, fa'adhumul ashkhas wa usa'uhum wa aqwahum wa aqharuhum wa aqma'uhum wa ajma'uhum, dan paling mengumpulkannya mereka, lil qudrati, kepada kemampuan, ala siyasati nafsi, untuk mengatur dirinya, wa siyasati ghairi, dan mengatur lainnya. Ma muntaha qudratu, apakah puncak dari kekuasaannya, kemampuannya. Wa innama ghayatu, hanyalah puncak dari kekuasaannya, ayaktiru, untuk dia mampu, ala ba'dhi sifati nafsi, untuk mengalahkan sebagian sifat-sifat dirinya. Wa ala ba'dhi ashkhasil insan, dan kemampuannya adalah untuk menguasai atas sebagian diri-diri manusia, fi ba'dil umur, dalam sebagian perkara. Wa ma'adzalika, sedangkan dia bersama itu semua, la yamliku, dia tidak bisa menguasai di nafsi, untuk dirinya, mautan, kematian, wala hayatan, dan tidak pula menguasai kehidupan, wala nusyuron, dan tidak pula menguasai bangun dari kubur, wala dharon wala nafa. Balayak dirupakan, dia tidak mampu ala hifdzi ainihi, untuk menjaga matanya, minal ama, dari buta, walisanihi, dan menjaga lisannya, minal khorsi, dari bisu, wa udhuni, dan telinganya, minal somami, dari
tuli, wa badani dan badannya minal maradi dari sakit. Wala yuhtaju dan dia tidak dihajatkan ila andima kepada menghitung-hitung perkara ya'jizu yang dia lemah anu darinya fi nafsi dalam dirinya wa ghairi dan selainnya mimma yaitu perkara huwa yang perkara itu alal jumlati secara ringkas muta'allaqu qudratihi adalah hubungan kemampuannya. Sekarang kamu bandingkan kodratnya makhluk semua kepada kodrat Allah. Maka orang yang paling besar kekuatannya, paling luas kerajaannya, paling kuat jasadnya, paling bisa mengalahkan kepada hawa nafsunya, paling bisa menahan kepada keburukan-keburukan dirinya, paling mengumpulkan kepada kemampuan-kemampuan untuk ngatur dirinya atau ngatur orang lain. Apa itu puncak kemampuannya? Ya. Jadi orang yang paling mampu di dunia ini dalam urusan apa saja, paling mampu dalam mengatur diri, paling mampu dalam mengatur negara, paling mampu dalam materinya, paling mampu dalam segalanya lah, paling mampu segalanya. Itu puncaknya kemampuannya itu sampai di mana? Puncaknya hanyalah menguasai sebagian nafsu-nafsunya, bukan seluruh nafsunya, tidak. Dia bisa menahan diri, menahan sebagian nafsu dirinya. Dia tidak akan bisa menahan seluruh nafsunya. Nyatanya dia makan, minum, tidur, kan berarti tidak bisa menahan nafsunya toh. Kalau dia itu kuat melek, ya kuatnya itu paling berapa jam gitu aja. Kalau dia kuat puasa, kuatnya juga cuma berapa hari begitu saja. Kalaupun bisa ngatur orang lain, yang diatur itu juga orang-orang tertentu saja. Satu negara, satu kampung, dan itu pun yang diatur dalam hal-hal tertentu saja. Orang itu bisa ngatur orang itu ya dalam urusan apa itu ekonominya banyak. Itu pun sebagian saja. Dia tidak bisa ngatur urusan hatinya orang, nggak bisa. Ngatur jalan, bisa ngatur jalan. Tapi kok ngatur yang berjalan di situ harus begini, nggak bisa. Yang ngatur sebagian urusan jalan. Total urusan jalan nggak bisa dia ngatur. Kalau bisa nggak ada orang tabrakan di situ. Ngatur orang itu cuman sebagian urusan orang, ngatur dirinya juga cuman sebagian urusan dirinya orang itu. Maka tidak bisa dihitung lemahnya dia itu. Dia bisa ngatur orang tapi dia tidak bisa ngatur. Dia ngatur orang dalam urusan ini tapi tidak bisa ngatur orang dalam urusan ini, urusan ini, urusan ini, urusan ini. Jadi lemahnya itu banyak sekali. Orang yang paling kuat itu pun kalau dihitung lemahnya banyak sekali, apalagi orang yang lemah. Ini maksudnya betul-betul apa itu kemampuan makhluk itu sangat terbatas. Yang katanya paling kuat, paling berkuasa, paling itu dia juga tidak bisa menguasai dirinya. Tidak bisa menjauhkan dirinya dari sakit, tidak bisa menjaga matanya dari buta, tidak bisa menjaga telinganya dari apa itu tuli dan sebagainya. Bahkan puncaknya tidak bisa menjaga dirinya dari kematian, dari kesusahan, dari tua, dari pokoknya nggak bisanya itu banyak lah. Bisanya itu hanya sedikit. Dan yang sedikit ini pun dari pemberian Allah itu akhirnya nol. Akhirnya nol. Di manusia itu bisanya sedikit, tidak bisanya banyak. Ini orang yang paling kuat yang kita omong itu bukan yang lemah. Orang yang paling kuat itu loh, bisanya itu sedikit, tidak bisanya banyak. Yang sedikit itu pun pemberian Allah. Jadi berarti manusia itu nol kosong, tidak ada apa-apanya. Lah kok kamu mencintai yang nol? Itu kan ya mustahil toh. Kalau mau berpikir, memang kita ini orang jahil nggak berpikir.
Ini termasuk kelemahan kita. Wala yutaju ila antima ya'jizu anhu fi nafsi bagri mimma huwa ala jumlah muta'allaqu qudratihi. Maksudnya itu muta'allaq qudratihi maunya mata ya. Mata itu kan muta'allaqnya apa? Semua perkara yang dilihat itu muta'allaqnya mata. Tapi yang bisa dilihat manusia itu loh cuman berapa? Yang tidak bisa dilihat lebih banyak. Muta'allaqnya pendengaran apa? Ya perkara yang didengar. Yang bisa didengar itu sedikit, yang tidak bisa didengar lebih banyak. Dan terus muta'alaqnya, jadi muta'alaq itu maksudnya yang ada hubungannya dengan sifat kemampuan dia itu loh, itu tidak bisa dihitung banyaknya lemahnya itu, apalagi yang tidak ada kaitan dengan kemampuan dia. Fadlan apalagi amal perkara la tata'alaku yang tidak berhubungan dengan yang kudratu kemampuan dia. Min malakutis samawati yaitu kerajaan langit wa aflakiha dan falak-falaknya langit wa kabakibiha dan lintang-lintangnya langit wal ardi dan bumi wa jibaliha dan gunung-gunungnya bihariha dan lautan-lautannya wa riyahha dan angin-anginnya wa sawaiqiha dan halilintar-halilintarnya wa ma'adina dan tambang-tambangnya wa nabatiha dan tumbuh-tumbuhannya wa hayawanatiha dan hayawan-hayawannya wa jami'azia dan semua anggota-anggotanya. Fala qudrata maka tidak ada kemampuan lahu bagi manusia yang paling kuat tadi ngala darat yang itu satu darah minha dari perkara-perkara yang tidak ada kaitan dengan kudratnya itu. Jadi yang kaitan dengan kemampuannya aja yang dikuasai sedikit, apalagi yang tidak ada kaitan dengan kemampuannya. Langit, bumi, apalagi surga, neraka, sama sekali manusia itu tidak punya hubungan kemampuan walaupun satu darah dengan perkara-perkara ini. Itu manusia yang paling kuat itu. Jadi manusia yang paling kuat itu pun hakikatnya kalau kita renung itu sangat-sangat lemah, nggak bisa apa-apa. Wa ma huwa qadir alaihi wa ma dan perkara huwa yang manusia yang paling kuat itu qadirun mampu alai atasnya min nafsi dari dirinya wa dan lainnya untuk ngatur orang lain falaisat maka tidaklah qudratu kemampuannya min nafsi dari dirinya bi nafsihi adalah bukan bi nafsi adalah dengan dirinya sendiri bukan balillahu tetapi Allah Subhanahu wa taala khaliqu adalah yang menciptakan kemampuan itu wa khaliqu qudrati khaliqu adalah yang menciptakan manusia terkuat itu wa khaliqu qudrati yang menciptakan kemampuannya wa khaliqu asbabihi dan yang menciptakan asbab-asbabnya wal mumakkin dan yang memberikan kemampuan lahu kepada manusia tadi adalah Allah min dzalika dari semuanya itu. Mana Pak Basirun? Engko bean ya, EDI. Sing bean piro? Wong itu kan oke. Engko bar EDI. Kesempatan aku iki. Walau salatu seumpama Allah menguasakan ba'udhan satu nyamuk ala adami malikin atas sebesar-besarnya raja wa aqwa sahsin dan paling kuat-kuatnya orang minal hayawanat daripada hayawan-hayawan la ahlakahu tentu dia akan menghancurkannya. Walaisa maka tidaklah ada lil abdi bagi seorang hamba kudrat kemampuan apapun ila bitamkini maulahu kecuali dengan pemberian kesempatan, pemberian kekuatan dari Tuhannya. Kama qala subhanahu Allah berfirman fi 'azami mulukil ardi di dalam sebesar-besarnya raja bumi dzil Qur'an yaitu dzil Qur'an itu qala karena Allah berfirman inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Inna sesungguhnya aku makannat aku telah memberikan
kemampuan lahu kepada Dzulqarnain fil ardi di bumi. Falam yakun maka tidaklah jami'ul mulki semua kerajaannya wa sultani dan kekuasaannya ila bitamkinillah kecuali dengan pemberian kekuatan Allah iyahu kepada Dzulqarnain fi juz'in dalam satu bagian al ardi dari bumi. Wal ardu sedangkan bumi kullu semuanya madaratun adalah seperti satu bata mentah bil idhafati satu bata bil idhafati dengan dibandingkan ila samil alam kepada jisim-jisimnya alam wa jami'ul wilayat dan semua kekuasaan allati yahdha yang mendapatkan biaya dengan wilayat itu annasu manusia minal ardi dari bumi ghubratun adalah merupakan seperti satu debu mintil kalmadarti dari satu bata mentah itu. Tumatil kal ghubrah kemudian satu debu itu aidon juga min fadilah dari anugerah Allah taala wa tamkini dan pemberian kekuatan dari Allah. Fa yastahilu mangkum khal ayyuhibba seorang hamba itu mencintai abdan kepada seorang hamba min ibadillah dari hamba-hamba Allah li qudrati karena kekuasaannya wa siyasati dan siasatnya wa tamkini dan kemampuannya wa istilai dan kekuasaannya wa kamali qudrati dan kesempurnanya kekuatannya wa la yuhibbullah dan dia tidak mencintai Allah lidzalika karena kudratnya siasatnya tamkinnya dan sebagainya wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bahwa maka Allah Ta'ala Jabbar yang maha perkasa, Al-Qahir yang maha kuasa, wal alimul qadir dan yang maha tahu Al-Qadir, Al-Jabbar, Al-Qahar. Jababiro. Jabbar itu yang keputusannya tidak bisa ditolak oleh siapa saja. Kalau Al-Qahar itu yang kekuasaannya tidak bisa ditentang oleh siapa saja. Jadi serupa aja Al-Qahar, Al-Jabbar, Al-Qadir. Tapi itu anunya sendiri anunya itu. Jadi kalau Qahar itu pokoknya kalah kabeh, maknanya begitu. Jadi kalau Al-Jabbar itu maknanya apa keputusannya enggak ada yang bisa menolak. Jadi Al-Qadir itu umum kuasa. Jadi sebetulnya ini bagian daripada sifat qudrat semua. Wa samawatu langit semua langit matwiyatun dan dilipat biyamihi dengan kudrat Allah wal ardu dan bumi wa mulkuha dan kerajaan bumi wa ma'alaiha dan apa saja yang atas bumi fi qabdati dalam genggaman kudrat Allah wa nasiyatu jami' khalqi ubun-ubun semua makhluknya fi qabdati qudri dalam genggaman kudratnya. In ala kaum bila Allah menghancurkan mereka min indi akhirim sampai akhirnya sampai habis lam yangkus maka tidak berkurang min sultani dari kekuasaan Allah wa mulki dan kerajaan Allah dzarratun sebiji dzarrah. Kalau Allah menghancurkan alam semesta ini kerajaan Allah tidak berkurang walaupun sebiji dzarrah. Karena apa? Walaupun hancur juga tetap milik Allah juga. Jadi Allah SWT itu kalau menghancurkan alam semesta kerajaannya tidak berkurang. Wong hancur pun juga yang berkuasa hanya Allah saja. Dihancurkan enggak dihancurkan ya milik Allah. Allahu Akbar. Wa in khalaqa dan bila Allah menciptakan amsalahum perkara-perkara yang seumpama mereka alfamaratin 1000 kali ambalan 1000 kali lam ya'ya bi khalqiha maka Allah tidak lemah untuk menciptakannya wala yamusu dan tidak mengenai Allah lugu pun kecapean wala futurun dan tidak pula kepayahan fi ikhtira'iha dalam menciptakannya wala qudrata maka tidak ada kekuasaan wala qadira dan tidak ada yang berkuasa illa huwa kecuali Allah. Fala qudrata maka tidak ada kekuasaan wala qadira dan tidak ada orang yang berkuasa illa wa huwa kecuali kudrat dan qadir itu atharun adalah satu bekas min athari qudrati dari bekas-bekas kudratnya falahul jamalul ba maka bagi Allah lah al jamalu semua keindahan
wal baha'u dan semua kegagahan, wal 'azamati dan keagungan, wal kibriya'u dan kebesaran, wal qahru dan kekuasaan, wal istila'u dari kekuasaan. Fa in kana yatasaru bila bisa digambarkan ayu habba untuk dicintai qadirun orang yang berkuasa likamali qudrati karena sempurnanya kekuasaannya fala yastahiqu maka tidak berhak al-hubba dicintai bikamal qudrati dengan sempurnanya kekuasaan siwahu selain Allah aslan sama sekali. Jadi orang itu kadang-kadang cinta kepada seseorang karena kemampuannya, sedangkan tidak ada kemampuan pada hakikatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kemampuan-kemampuan makhluk ini hanyalah pemberian daripada Allah yang Maha Kuasa itu. Maka kalau orang itu mencintai penguasa-penguasa atau orang-orang yang punya kemampuan, kenapa dia tidak mencintai yang Maha Mampu? Kalau dia ini mencintai orang kaya karena kekayaannya, kenapa tidak mencintai yang Maha Kaya? Kalau dia ini mencintai orang ahli ilmu karena keilmuannya, kenapa tidak mencintai yang Maha Ilmu, Maha punya ilmu, dan seterusnya lah gitulah. Belum nih kalau sudah dipangkas pada akhirnya semua makhluk itu hakikatnya hanyalah kosong, ya. Itu pemberian Allah semuanya. La maujuda illallah. Jadi dari segi ini kalau orang itu dibuka hatinya oleh Allah, dia tidak akan bisa mencintai kecuali Allah. Jadi orang itu mencintai kepada selain Allah itu karena kesalahan faham aja. Karena kesalahan faham. Karena kecilnya pemahaman dia itu. Kenapa orang itu merasa bangga berkumpul dengan Pak Lurah? Karena dia belum kenal dengan Pak Bupati. Kenapa dia merasa bangga duduk dengan Pak Bupati? Karena dia belum kenal dengan gubernur. Kalau sudah kenal gubernur, nanti kumpul bupati kecil aja. Kalau sudah kenal presiden, nanti kumpul menteri-menteri kecil. Begitu juga kalau kenal Allah Subhanahu wa taala. Maka kumpul makhluk ini macam biasa aja. Baru ketemu bupati, ketemu presiden, ketemu orang kaya, cerita pun enggak. Ini tandanya orang itu terkesan dengan makhluk. Kalau ketemu siapa-siapa terus cerita, tadi saya baru ketemu bupati. Ini tandanya ini imannya lemah orang begini nih. Kalau dia imannya itu lurus, enggak cerita, ngono kok diceritain nyapa, mau ceritane. Pokoknya tapi kita ini harus menghormati orang, ya kan? Karena perintah Allah, idza ja'akum karimu qaumin fa'akrimu. Ya. Ini babnya lain lagi. Tapi kalau bab terkesan ini sebetulnya orang itu terkesan dengan makhluk ini sudah menunjukkan iman dia enggak lurus. Maka Nabi memuliakan raja-raja, memuliakan tamu-tamunya. Kita juga begitu, tapi kalau kita ini memuliakan karena terkesan, kalau Nabi itu karena perintah Allah. Nah, bedanya gitu loh. Bedanya gitu. Jadi kalau kita ini melihat kehidupan para nabi, kehidupan para sahabat itu kadang-kadang kayak banyak samanya dengan kita no, kayaknya itu. Ya. Padahal itu tidak sama sekali. Ya. Podo watu, podo karo inten ya podo atose jadi beda. Podo atose beda.
Jadi ini makanya inilah makna bismillah. Ya. Maknanya bismillah itu di situ itu. Bagaimana begitu? Jadi kita ini bertindak karena perintah Allah. Maknanya bismillah itu begitu, salah satunya itu. Bukan karena terkesan dengan orangnya, bukan terkesan dengan kekayaannya, bukan terkesan dengan apa-apanya, terkesan dengan perintah Allah di dalam suruh memuliakan orang ini, gitu. Itu bismillah itu di antara maknanya itu gitu. Yo, Pak Kiai di sini. Kok jamaahnya sudah masih di Pangendul? Sudah? Hah? Baru kan ya ini Pak Kiai Halimi dari Besuki, ya, Besuki. Keluar mas surat. Ya. Maka dengan korek. Ya. Teman-teman, ya itu dilatih, ya. Dilatih. Latihannya bagaimana? Kita ini bergaul dengan semua orang. Ini kalau kaitan dengan orang, bergaul dengan semua orang. Kuli, pejabat, orang kaya, orang miskin, semua kita datangi taskil 4 bulan supaya enggak terkesan. Nah. Semua datangi karena perintah Allah, kayak pegawai PLN begitu. Pegawai PLN itu orang sakit, orang sehat, bupati, gubernur, presiden pun didatangi tarik duit. Ya. Karena dia merasa pegawai. Ya. Petugas kok saya ini. Ya, kalau kita ini merasa hamba Allah, ini dunia punyanya Allah, kita datangi semuanya. Insyaallah. Kalau apa saja itu kita kerjakan sesuai dengan syariat, ya itu nanti ya kita ini jadinya tidak terkesan, ya, karena ini milik Allah, ya saya perlakukan menurut syariatnya bagaimana. Maka tidak ada halangan bagi dakwah, itu enggak ada. Ya. Kok halangan kok bagi dakwah? Enggak ada halangan bagi dakwah, itu semua yang menjalankan Allah. Cuman kesalahan paham kita aja. Kesalahan paham kita saja. Ada halangan sana, ada halangan sini, gendala sana, gendala sini. Oh, ini alam semesta yang kuasa Allah kok. Ada halangan bagi agama Allah apa ya ada? Enggak ada. Maka jalan aja terus dengan bismillah, dengan ingat Allah. Hati kita kepada Allah terus. Dalam urusan apa saja. Subhanallah.